siang Pak Roni. Siang Bu. Terima kasih atas kesediaan waktu Pak Roni untuk meluangkan waktunya kita melakukan kegiatan praobservasi setelah saya masuk di kelas Bapak ya Pak. Baiklah Pak Roni, sejauh ini bagaimana persiapan penampilan Bapak dalam mengajar nantinya Pak? Ya, persiapan saya untuk PBM nanti intinya yang pertama saya akan mempersiapkan alat pembelajaran RPT pertama, kemudian pembelajaran juga nanti akan siapkan kerja untuk peserta didik. Nanti nampaknya sudah matang persiapan Bapak Roni ya. Kalau boleh tahu apa tujuan dari pembelajaran yang akan dicapai nanti Pak Roni? Tujuan pembelajaran akan dicapai nanti adalah peserta didik adalah peserta didik nanti mampu mengidentifikasi gerak-gerak dasar dalam renang gaya bebas. Berarti renang gaya bebas berarti materi nantinya ya Pak Ya. ya. Materi renang gaya bebas. Baiklah Pak, kira-kira area pengembangan yang mana nantinya kita akan fokus pada observasinya Pak, agar kegiatan observasi ini berjalan tidak terarah lah begitu. Nanti akan menjadi area pengembangan adalah Bu, adalah pembelajaran diferensiasinya Bu, dimana nanti siswa ini akan saya kelompokkan dalam dua kelompok menurut gaya belajar mereka, dan ini nanti akan terlaksana diferensiasi proses dan juga produknya yang dihasilkan. Oh, memang ya Pak ya, sekarang ini kita sedang digalakkan dalam kurikulum Merdeka ini pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Ya. Nah, kira-kira strategi pembelajaran apa yang sudah Bapak persiapkan? Nanti saya akan membagi Bu kelompok-kelompok pelajaran ini sesuai dengan gaya belajar ini, tentunya kinestetik dan juga audiovisual. Nanti kelompok di kinestetik saya akan memberikan KS-nya berupa gambar yang akan mereka tempelkan, cocokkan dengan gerak dalam renang gaya bebas itu. Dan juga nanti dari kelompok audiovisual nanti akan menggunakan video dalam memahami materinya dan menuangkannya dalam misalnya dalam bentuk rangkuman singkat, rangkuman sederhana. Ya, baiklah Bapak, sampai dulu observasi kita. Nanti kelanjutannya kita lanjutkan di kegiatan observasi ya Pak ya. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Luar biasa. Baik, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada kabar dari kawan kita yang tidak hadir? Apakah sakit atau izin? Bagi yang izin, maka misalnya lancar. Bagi yang sakit, semoga cepat sembuh dan dapat kembali bergabung bersama kita di sini belajar. Ya. Nah, apa semuanya? Hari ini kita lagi belajar FISIKA, tapi sebelum itu untuk keberkahan kegiatan kita hari ini, supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan barokah, sebelumnya kita berdoa dulu. Ya, tapi Bapak mau tanya dulu tadi siapa yang tunggal datang sampai ke sekolah? Silakan pimpin doa untuk kawan-kawan semua. Nanti kita baca doa bersama-sama. Ya. Selamat siang.
laksanakan hari ini terkabul dari ilmu yang kita pelajari hari ini juga, dan juga pelajaran yang akan kita laksanakan lancar. Ya, nah apa semuanya? Ini Bapak ada kertas, nanti akan bagikan masing-masing kita, ya, nanti ada gunanya. Sekarang silakan dulu barisan satu-satu. Nah, di sini ada Bapak, ada yang mau nyanyi? Tidak ada yang mau nyanyi? Ada yang bisa nyanyi? Tadi biasa nyanyi. Oke. Sekarang kita nyanyinya sama-sama. Nyanyi sama-sama. Nanti mengikuti yang ada di depan. Ya, lagunya lagu Benderaku. Nah, kertas yang Bapak bagikan ini nanti kamu lambaikan seolah-olah ini adalah bendera. Ya. Sambil kita berdiri semuanya. Bisa? Sambil kita berdiri semuanya. Nah, silakan kita berdiri semuanya. Anda yang hafal liriknya silakan nyanyi sekencang-kencangnya. Ya, bagi yang hafal liriknya silakan nyanyi sekencang-kencangnya. Nah, ya. Oh, bukan uang ringgit. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau? Serentak rakyatku membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Ini adalah contoh 3 perasaan menggambarkan perasaan kita hari ini. Silakan digambarkan di kertas yang Bapak bagikan tadi. Yang manakah kita pada saat ini? Apakah yang kanan, yang tengah, atau yang kiri? Silakan dituliskan, dibuatkan gambarnya besar-besar di kertas yang Bapak berikan tadi. Tengokkan Bapak. 1, 2, 3. Semua saya kira denda. Senang, biasa saja. Senang, biasa saja. Senang. Nah, Bapak mau tanya, mana tadi yang biasa saja? Kenapa biasa saja? Kenapa biasa saja? Semua perintah diawali dengan kalimat. Kalau nggak ada kalimat itu berarti tidak berlaku. Tidak dilakukan. Bisa dipahami? Bisa kita coba? Mana yang menang? Ah, ini. Optimis. Ya, silakan kita berdiri. Nanti berakhirnya permainan ini adalah ketika Bapak kasih tahu kalau permainan ini sudah berakhir. Di belakang sana. Nanti tenang kalian bisa. Yang punya belakang itu saya tak fokus. Kata Pak Guru, istirahat tempat gerak. Siap gerak. Oh, silakan duduk yang siap. Yang siap silakan duduk, berarti tidak fokus. Silakan duduk. Berarti tidak fokus, silakan duduk. Berarti kau duduk kalah. Kata Pak Guru, siap gerak. Kata Pak Guru, normal gerak. Tegak gerak. Oke, silakan duduk yang tegak. Kalau jangan mulai gerak. Sportif. Oke, berarti ini tinggal 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kata Pak Guru, tegak gerak. Kata Pak Guru, angkat tangan kanan. Kata Pak Guru, angkat tangan kiri. Kata Pak Guru, turunkan dua tangan. Tangan Guru untuk kelompok perenang. Apabila kita melatih foto supaya nanti dalam pelajaran kita bisa terpengaruh oleh hal-hal lain yang akan mengganggu kepada pelajaran kita. Semuanya pernah berenang. Ada yang tahu
saja gaya dalam renang? Ada 4 gaya dalam renang ya. Gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya punggung, dan gaya dada. 4 gaya dalam renang. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari gerakan dalam renang gaya bebas, yaitu meluncur, ya, meluncur, ayunan tangan, ayunan tungkai kaki, dan juga pernapasan. Nah, bagaimana pernapasan dalam renang gaya bebas? Nah, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya anak-anak apa semuanya dapat mengidentifikasi apa-apa saja gerakan-gerakan dalam renang gaya bebas. Ya, perhatikan gambar yang Bapak tampilkan ini. Nah, ada nampak semuanya? Kelihatan? Kalau pakai slide kita lebih besar lagi dari ini. Nah, ini adalah apa-apa saja yang bisa Anda sebutkan dari keempat gambar ini. Gambar yang satu pertama apa? Meluncur. Gambar yang kedua ada yang tahu? Melompat. Gambar yang kedua ada yang tahu? Mengayun tangan. Artinya mengayun tangan. Gambar yang ketiga? Ini adalah gerak dalam renang gaya bebas. Latihan apakah gerakan yang ketiga? Mengayun kaki. Ya, mengayun kaki. Yang keempat apa? Terakhir, pernapasan. Bagaimana mengambil pernapasan dalam air pada renang gaya bebas. Gerak dasar dalam renang gaya bebas itu ada meluncur. Meluncur itu adalah posisi badan rata dengan air, ya, mengembang di air, yang diawali dengan pelepasan untuk latihan meluncur, diawali dengan pelepasan pada dinding kolam, ya, ditolak dengan kaki, kemudian tangan lurus ke depan, badan rata-rata. Itu untuk latihan gerakan meluncur. Untuk latihan gerakan ayunan tangan, ya, itu berlawanan antara tangan kanan dan tangan kiri, bergantian mengayun di dalam air dengan posisi bahu menghadap ke permukaan air. Kemudian pada gerakan ayunan tungkai itu latihannya adalah dengan berpegangan pada tembok atau pegangan pada sisi luar kolam. Pusat gerakannya adalah di paha, bukan di lutut yang ditendang-tendangkan, tapi dari paha yang dikayukan. Ya, untuk gerakan tungkai kaki. Kemudian pengambilan napas. Untuk pengambilan napas dalam renang gaya bebas itu adalah ketika posisi salah satu badan menghadap ke atas, diiringi dengan bernapas dengan mulut, dengan udara dari mulut. Ketika posisi salah satu sisi bahu atau sisi badan menghadap ke atas, disitulah kecepatan untuk kepala menoleh mengambil udara dari mulut. 4 gerak dasar dalam renang gaya bebas. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu.
Pak Roni. Ya Bu. Alhamdulillah kegiatan PBM dan observasi yang sudah kita lakukan berjalan dengan lancar ya Pak ya. Ya, alhamdulillah Bu. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Roni setelah melakukan kegiatan pembelajaran tadi Pak? Perasaan saya tentunya yang pertama saya senang bisa melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi ini bagi siswa, dan mungkin untuk yang kedepannya selanjutnya pembelajaran seperti inilah yang kita lakukan kepada murid. Ini terkait dengan gaya-gaya belajar dari siswa-siswa kita ini. Itulah ya Pak Roni ya, sekarang kita sedang digalakkan dengan pembelajaran berdiferensiasi ini dan membutuhkan skill-skill yang lebih matang lagi di dalam memberikan materi kepada anak. Ya. Dari penampilan yang sudah Bapak lakukan tadi, kira-kira Bapak istilahnya menemukan kendala di mana tadi Pak? Ada Pak? Yang menjadi kendala tadi Bu, dalam pembelajaran tadi yang saya lihat yang pertama, karena ini baru bagi siswa, jadi ini merupakan hal yang dia boleh katakan hal yang menarik bagi siswa. Cuman tadi bagaimana prosesnya masih agak bingung siswa-siswa kita tadi dalam mencari sumber-sumber informasi dari setiap gaya-gaya belajar mereka tadi. Kemudian satu lagi yang menjadi kendala adalah dalam pengelolaan kelas Bu. Dalam pengelolaan kelas tadi memang agak agak terasa belum fokus siswa itu belum bisa diambil sepenuhnya, karena kita ada beberapa kelompok ini yang sebelumnya memang mereka belum pernah melakukan hal itu gitu. Kemudian dalam mengambil perhatian siswa, minat siswa tadi dalam mencari materi-materi pelajarannya itu agak terkendala sedikit mereka di situ dalam pelaksanaannya tadi. Kemudian dalam produknya tadi juga saya nampak kendalanya sedikit adalah tingkat keberanian siswa ini dalam memaparkan materi yang kesimpulan dari hasil kerja kelompok. Siswa kita dalam menyampaikan hasil diskusinya itu masih suaranya masih terdengar jelas ya, kemudian mereka belum terlalu berani untuk mengungkapkan atau membacakan atau mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok mereka tadi. Tapi saya tadi melihat penampilan Bapak sangat luar biasa dan anak itu sudah sangat antusias karena barunya cara belajarnya yang berbeda. Mereka antusias, terutama saya melihat anak-anak yang sangat aktif. Mungkin bagi mereka ya pengalaman baru pula untuk ke depan menampilkan hasil diskusinya mungkin ya Pak ya. Mungkin bukan baru, canggung mungkin. Oke Bapak, setelah adanya kendala-kendala tersebut, kira-kira apa tindak lanjut Bapak untuk kedepannya? Ya, tindak lanjut apa yang akan saya lakukan mungkin barangkali untuk kedepannya adalah bagaimana pembelajaran ini selalu terlaksana seperti ini dan siswa kita terbiasa dengan pelajaran-pelajaran yang berdiferensiasi ini yang sebelumnya hanya disamakan saja cara belajarnya. Kemudian dengan pengelompokan ini tentu hal ini harus dibiasakan selalu untuk siswa supaya mereka bisa beradaptasi dengan cara belajar seperti ini. Kemudian untuk dalam pengelolaan kelas ini memang butuh pembiasaan kita dalam pengelolaan kelompok-kelompok belajar ini supaya perhatian dari siswa-siswa ini dan juga minat dari siswa ini bisa
lebih muncul lagi dan perhatiannya untuk pelajaran lagi untuk bisa lebih ditingkatkan lagi. Dan untuk keberanian siswa tadi mungkin barangkali yang akan saya lakukan lah kebiasaan-kebiasaan dimana bisa setiap individu ini terbiasa dalam berdiri di depan menyampaikan pendapatnya dan lebih diberikan kesempatan yang lebih banyak untuk mengeksplor diri mereka supaya mereka lebih berani dan juga punya rasa percaya diri yang tinggi. Itu mungkin barangkali. Ya. Tadi kan Bapak sudah mengungkapkan kalau dapat nantinya dapat ditingkatkan lagi dalam mengeksplor tentang anak-anak ini dalam materi, dalam semangatnya belajar, dalam mengungkapkan hasil pemikirannya ya Pak ya. Iya. Kira-kira dari mana saja kira-kira sumber apa ya yang bisa Bapak peroleh untuk mengembangkan itu yang Bapak alami tadi, misalnya adakah teman berbagi atau melalui apa ya pelatihan-pelatihan kayak gitu seperti apa Pak? Ya, tentunya untuk peningkatan keterampilan itu yang pertama dari diri saya sendiri itu tentu lebih memberikan kesempatan yang lebih kepada siswa-siswa ini untuk dapat memunculkan atau membuat anak-anak ini lebih berani untuk tampil. Yang kedua tentunya kerjasama kita juga dengan guru kelas dan guru mapel lainnya supaya siswa-siswa ini juga diberikan kesempatan yang seperti itu gitu. Kesempatan yang seluas-luasnya bagi mereka untuk mengungkapkan pendapatnya, bagaimana guru-guru ini bisa memunculkan atau menggali dari siswa-siswa ini supaya mereka bisa menumbuhkan keberaniannya untuk berpendapat. Oh, kira-kira kapan Bapak melaksanakan rencana program Bapak tersebut? Rencana secepatnya Bu. Setelah ini mungkin saya akan berbagi dengan kawan-kawan guru lain untuk apa yang telah catatan publikasi yang hari ini saya dapatkan, mungkin saya akan share dengan kawan-kawan guru lain supaya ini juga bisa jadi pembelajaran untuk guru lain dalam menerapkan materi di kelasnya. Sangat luar biasa ya Pak ya. Terima kasih. Dari apa yang sudah Bapak paparkan, rencana-rencana ke depannya, dari kegiatan yang kita laksanakannya tentu bisa kita merefleksi baik saya dari Bapak sendiri tentu ada ya Pak ya. Kira-kira dari kegiatan ini kita dapat menyimpulkan kalau pembelajaran berdiferensiasi ini memang membutuhkan waktu ya Pak ya. Iya. Proses karena mungkin baru tahap awal, jadi semua lapisan pendidikan sedang berbenah diri gitu. Iya. Ada tambahannya Pak tentang kesimpulan ini? Tambahannya mungkin dari saya, pertama saya terima kasih ya kepada Ibu yang sudah pendampingan hari ini. Dengan pendampingan ini tentunya ada hal-hal lain yang sebelumnya belum terpikirkan oleh saya dan belum dilakukan. Dengan adanya sharing kita ini bisa jadi pengalaman dan pembelajaran juga bagi saya untuk kedepannya bagaimana lebih baik lagi dalam proses pembelajaran untuk siswa ini, karena siswa-siswa kita bisa lebih diberikan lagi kesempatan untuk memunculkan minat-minat mereka. Ya, itulah ya Pak ya. Mudah-mudahan rencana Bapak ini dan rencana kita ke depannya bisa terlaksana dengan baik. Sangat mengharapkan sekali dukungan dari segala pihak ya Pak ya. Apalagi sesama rekan guru itu ya Pak ya, sama-sama belajar. Nah, setidaknya setelah kita melakukan pasca observasi ini bagaimana Pak perasaannya? Ya, saya sangat plong rasanya menemukan solusi
solusi dari permasalahan saya dalam pembelajaran dan akan jadi perbaikan ke depannya. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih.